Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Yan Rahman, dan Kompas Bisnis pada awal pekan ini akan menyajikan informasi ataupun membahas terkait dengan yang ini, pemulihan bencana Sumatera. Pemerintah siapkan uang ataupun anggaran 60 triliun rupiah. Apakah ini cukup? Saudara, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ini memastikan pemerintah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk kebutuhan penanganan bencana pada 2025 dan juga 2026. Purbaya bilang soal penanganan bencana di Sumatera, pemerintah menemukan ruang fiskal sebesar 60 triliun rupiah. Lalu pertanyaannya, Saudara, dari mana asal uang ini? Menteri Keuangan menjawab, ruang fiskal ini berasal dari hasil penyisiran belanja kementerian dan juga lembaga dengan menyeleksi kegiatan yang dianggap tidak produktif, seperti rapat-rapat yang tidak jelas manfaatnya. Purbaya juga bilang penyisiran dilakukan segera setelah APBN ditetapkan agar tidak mengulang kejadian pemotongan secara mendadak. Dengan cadangan yang ada dan ruang efisiensi yang besar, Purbaya memastikan pemerintah siap menjalankan respons kebencanaan tanpa mengganggu stabilitas anggaran. Berikut lebih lengkap pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa soal anggaran 60 triliun untuk pemulihan bencana. Yang pakaian impor bencana anggaran ada semua, tapi yang berhak bicara adalah kantor presiden sama BNPB. Untuk sementara dari Kemenlu menyediakan anggaran berapa, Pak? Oh, pokoknya mereka minta kita kasih. Nggak ada semua sudah kita kasih. Berapa triliun kira-kira atau? Kalau yang kan diperkirakan 60 triliun ya tahun depan ya. Untuk rehabilitasi segala macam itu. Termasuk pembangunan itu, Pak. Rehabilitasinya apa aja, Pak? Sudah kita siapkan datanya, tapi makasih ya. Itu aja di Pak Presiden sama Pak BNPB ya. Saudara, lalu berapa estimasi anggaran pemulihan bencana di Sumatera? Kita lihat ke data. Nah, ini dia, ini menurut Kepala BNPB Lejen Suharyanto sebelumnya melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa estimasi kebutuhan dana rehabilitasi dan juga rekonstruksi di 3 provinsi mencapai 51,8 triliun rupiah. Rinciannya adalah sebagai berikut ini. Dari total sebesar 51,8 triliun rupiah, Saudara, ini ada 3 daerah ataupun 3 provinsi. Kita lihat ke Aceh dulu, ini merupakan anggaran pemulihan yang terbesar sebesar 25,41 triliun rupiah. Kemudian selain Aceh juga masih ada provinsi lainnya yang mendapatkan anggaran dari total yang tadi disebutkan, bahwa di Sumatera Barat ada 13,52 triliun rupiah. Dan di Sumatera Utara ini 12,88 triliun rupiah dana ataupun anggaran untuk pemulihan bencana. Lalu akan disalurkan untuk apa saja anggaran yang nanti akan diberikan oleh pemerintah? Kita lihat ke data selanjutnya. Nah, ini dia fokus penggunaan anggaran bantuan bencana Sumatera. Ini masih berdasarkan dari keterangan dari BNPB, Saudara. Fokus penggunaan anggaran ini nantinya untuk pertama ini perbaikan rumah warga dan hunian sementara. Kemudian ada juga pemulihan infrastruktur vital, karena kita ketahui bahwa bencana juga merusak jalan dan juga jembatan-jembatan yang menjadi akses penting bagi warga di 3 provinsi. Yang ketiga ada rehabilitasi fasilitas umum dan juga layanan publik. Dan terakhir ada pemulihan ekonomi masyarakat, karena memang bukan hanya terkait juga infrastruktur, yang perlu dipulihkan adalah bagaimana ke depannya warga bisa kembali beraktivitas secara ekonomi di pasar, berjual beli, bersekolah, dan lain-lain. Dan Saudara, sebelumnya dalam rapat terbatas di Banda Aceh pada 7 Desember lalu, Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi tambahan dana darurat untuk 52 kabupaten kota terdampak bencana longsor dan juga banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mendagri, Anda minta 2M per kabupaten ya. Saya kasih 4M. Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung ya. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya. Kirim 20M. Nanti Sumatera Utara berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya ya. Sumut ada? Mana? Hadir semua ya? Wah, dengar ini ya. Waduh. Ya, oke. Pokoknya kita bantu ya.
Kalian yang di depan, kalian panglima-panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu. Ya, saudara, yang menjadi pertanyaan, apakah anggaran bencana yang disiapkan pemerintah sebesar 60 triliun rupiah cukup untuk pemulihan bencana di 3 provinsi di Sumatera? Apa saja fokus utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pemulihan bencana? Sesaat jeda, Kompas Bisnis akan membahasnya lebih lengkap untuk Anda. Anda masih menyaksikan Kompas Bisnis, saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ini memastikan soal penanganan bencana di Sumatera, pemerintah menemukan ruang fiskal sebesar 60 triliun rupiah, sementara BNPB memberikan estimasi sebesar 51,8 triliun rupiah untuk pemulihan bencana. Apakah angka ini cukup dan apa saja fokus utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pemulihan bencana? Kompas Bisnis akan membahasnya bersama ekonom Indef, ada Abra Talatov. Mas Abra, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ian. Apa kabar, sehat? Mas Abra, bisa mendengar suara saya, Mas Abra? Mas Abra, apakah bisa Halo. mendengar suara saya? Baik, tampaknya masih ada gangguan. Halo, Mas Ian. Oke, sudah Ya, sudah terhubung kembali ya? Ya. Mas Abra, ini pertanyaan mendasar begitu yang tadi sempat dibahas di segmen sebelumnya terkait anggaran 60 triliun yang disiapkan oleh pemerintah soal penanganan ataupun pemulihan bencana di Pulau Sumatera. Apakah anggaran 60 triliun yang disiapkan ini menurut Anda cukup untuk pemulihan bencana di 3 provinsi? Kalau hitung-hitungan Indef ini seperti apa? Ya, jadi saya melihat bahwa pesan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran 51,8 triliun ini, jika ini dibaca sebagai alokasi tahap awal, ini cukup realistis mengingat memang kebutuhan awal untuk melakukan pemulihan bencana ini kan lebih banyak sifatnya untuk yang secara fisik yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya terkait dengan akses transportasi. Nah, ini saya pikir paling mendesak yang mesti dilakukan pemerintah, karena dengan akses transportasi yang kembali terbuka itu akan memudahkan juga nanti masuknya barang-barang baik untuk kebutuhan pokok maupun untuk barang-barang untuk pembangunan konstruksi fasilitas layanan dasar untuk masyarakat seperti sekolah, kemudian juga rumah sementara, pasar, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir untuk 51,8 triliun itu masih cukup realistis lah untuk tahapan awal. Tetapi memang kalau saya melihat dari ruang fiskal yang dimiliki pemerintah, ya 51,8 triliun yang dialokasikan untuk tahun depan itu sebetulnya juga masih dimungkinkan, karena memang sampai bulan akhir Oktober kemarin defisit fiskal kita juga masih ada sisa kurang lebih sekitar 72,5 triliun lagi. Jadi baru terpakai 2,02% terhadap GDP, gitu Mas. Jadi dengan kita membaca pernyataan dari Pak Purbaya bahwa pemerintah sudah menyisir ya dari belanja kementerian lembaga, saya melihat itu masuk akal, karena sampai akhir Oktober kemarin belanja pemerintah pusat ya kementerian lembaga itu baru termanfaatkan sekitar 66,2%. Jadi masih ada space yang cukup banyak itu Mas. Jadi memang masuk akal sekali untuk digunakan realokasikan untuk mendanai pemulihan bencana di Sumatera. Oke, masuk akal dan juga cukup realistis untuk pemulihan awal ya, perlu digarisbawahi karena memang sebelumnya BNPB juga telah memberikan estimasi ini sebesar 51,8 triliun, berarti lebih kecil sedikit dari yang telah disiapkan oleh pemerintah. Sementara Mas Abra, kalau kita mengacu sejumlah ekonom hingga DPR yang memperkirakan kerugian dan juga biaya penanganan bisa mencapai 100 hingga 200 triliun rupiah, itu jauh sekali angkanya. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, memang kalau kita melihat nilai ekonomi di 3 wilayah tersebut ya, dengan mengacu pada PDRB 3 provinsi di tahun lalu, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu kurang lebih nilai ekonominya mencapai 1.723 triliun. Ya, dengan adanya alokasi 51,8 triliun tadi, artinya itu kurang lebih
sebesar kira-kira 3% dari ukuran ekonomi tiga provinsi tadi, Mas. Mhm. Jadi 3% yang dialokasikan oleh pemerintah melalui APBN ya terhadap tiga provinsi tadi ya masih cukup signifikan ya untuk digunakan sebagai tahapan awal. Tetapi kita tahu bahwa ketika tiga daerah tadi di kabupaten kota yang terimbas itu tidak bisa melaksanakan kegiatan ekonomi secara normal, tentunya di tahun mendatang ini akan ada potensi kehilangan ekonomi di daerah tersebut, termasuk juga kehilangan PAD bagi daerah. Makanya pemerintah juga selain mengalokasikan untuk pembangunan secara fisik dan juga bantuan langsung kepada masyarakat juga saya kira perlu mempertimbangkan untuk menambah dana transfer ke daerah untuk ke tiga wilayah tersebut karena pastinya ya tiga daerah tadi tidak memiliki kemandirian fiskal ya karena adanya gangguan ekonomi yang dihadapi oleh ketiga provinsi tadi, Mas. Oke, oke soal tadi masih ada ruang fiskal yang memang tadi Mas Abra juga menyebutkan ada 70 triliunan lebih begitu ya. Yang jadi pertanyaan adalah sebelumnya banyak khawatiran begitu dari ekonom maupun dari warga soal apakah negara ini punya uang untuk penanganan bencana. Namun dijawab sudah tadi oleh Pak Purbaya bahwa ada ruang fiskal sebesar 60 triliun dari efisiensi kementerian dan juga lembaga. Apabila memang sebelumnya ini tidak digunakan untuk penanganan bencana, ada yang menyebutkan ini seharusnya digunakan untuk MBG. Indef melihatnya seperti apa? Iya, iya pertama melihat dari serapan belanja pemerintah pusat kementerian lembaga ya. Saya menyoroti mungkin dari sisi belanja barang sampai akhir Oktober itu baru terserap 72,3%. Jadi masih ada sekitar 27%-an lah sisanya untuk 2 bulan terakhir ini November dan Desember. Dan belanja barangnya juga banyak digunakan biasanya untuk kegiatan yang sifatnya tidak prioritas seperti rapat, perjalanan dinas. Nah itu saya pikir masuk akal untuk direalokasi untuk pendanaan pasca bencana di Sumatera. Yang kedua, untuk program MBG sendiri pemerintah sebetulnya masih punya peluang juga untuk mengambil sebagian alokasi anggaran MBG untuk rekonstruksi di Sumatera karena sampai 18 November 2025 ada laporan dari Kemenkeu beberapa waktu lalu itu juga baru terserap 58,2% dari APBN dari 71 triliun alokasi baru terserap sekitar 41,3 triliun. Jadi masih cukup banyak space sekitar 40% anggaran MBG. Saya pikir ini juga cukup realistis untuk bagi pemerintah untuk merealokasi juga sebagian dana MBG, Mas. Oke, kemudian dengan dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan juga ada estimasinya yang tadi disebutkan oleh BNPB juga. Kemudian menurut Anda apa saja fokus pemulihan yang harus dilakukan oleh pemerintah? Tadi sempat sekilas disebutkan oleh Mas Abra. Tapi ini dimulai dari mana dulu? Tadi saya sempat membacakan beberapa peruntukannya, begitu termasuk tadi ada infrastruktur, pemulihan ekonomi warga, dan juga ada penanganan jalan dan juga jembatan begitu. Ini harus dimulai dari mana dulu atau bisa berjalan secara paralel? Iya, saya kira pemerintah harus memiliki timeline yang jelas juga yang terukur untuk memonitor perkembangan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Jadi paling tidak ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan jangka paling pendek ya, 1 sampai 30 hari itu untuk memulihkan layanan dasar dan akses tadi khususnya untuk transportasi darat gitu agar akses kebutuhan dasar masyarakat juga bisa terpenuhi dan aktivitas ekonomi masyarakat juga bisa perlahan mulai anormal. Kemudian yang kedua juga antara bulan ke-1 sampai bulan ke-6 bagaimana pemerintah ya bisa membantu memulihkan tempat untuk mendapatkan penghasilan khususnya yang berkaitan di sektor pertanian karena pastinya kan lahan-lahan pertanian, irigasi dan alat produksi itu juga banyak mengalami kerusakan. Jadi pemerintah juga perlu membantu masyarakat yang mengandalkan aktivitas sektor pertanian ataupun perkebunan untuk kembali bisa hidup mendapatkan penghasilan dari mata pencaharian yang selama ini mereka andalkan. Termasuk juga membersihkan ataupun memperbaiki pasar-pasar ya, pasar tradisional dan juga sekolah untuk kebutuhan dasar masyarakat. Yang agak panjang rekonstruksi 6 sampai 24 bulan itu adalah untuk pembangunan seperti sekolah permanen, rumah permanen juga dan juga infrastruktur yang sifatnya
cukup strategis seperti jembatan, tanggul, itu juga perlu ada tahapan-tahapan. Jadi alokasi anggaran tadi yang terbatas 51,8 triliun itu juga bisa terus ditinjau, sudah terbangun berapa kilometer jalan, sudah berapa banyak unit rumah yang diperbaiki, sekolah berapa banyak unit sekolah. Jadi harus dimonitor waktu demi waktu, jelas ada transparansi juga kepada publik. Anggaran itu tidak menguap begitu saja dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan yang terakhir saya kira juga cukup penting adalah pemerintah tidak boleh hanya berpikir ini sebagai respon sesaat saja, jangka pendek. Ini kan juga pastinya nanti ada kemungkinan ya, kebutuhan tambahan. Karena saat ini kan pemerintah melalui Kementerian PU dan Kemenko Infrastruktur juga masih melakukan estimasi kebutuhan untuk pendanaan. Saya pikir nanti kebutuhan anggaran akan jauh lebih besar daripada yang dialokasikan sekarang. Nah, artinya pemerintah juga perlu menyiapkan dari sekarang, memitigasi adanya ruang fiskal dari kementerian lembaga lain yang akan dialokasikan untuk tahapan selanjutnya. Dan yang kedua juga jangan hanya mengandalkan dana dari APBN. Saya kira masyarakat sudah sangat kritis paham bahwa bencana yang kita hadapi sekarang ini juga sebagai imbas dari pelaku pengerusakan di hulunya di hutan yang terjadi, ada aktivitas eksploitasi sumber daya alam, sehingga pemerintah juga perlu fokus juga untuk mencari sumber penyebab kerusakan ini, sehingga pada akhirnya nanti juga kita harapkan pemerintah bisa memberikan sanksi yang tegas dan bisa mendapatkan dana penggantian ya, ataupun dana rampasan dari kerugian yang diakibatkan oleh pelaku pengerusakan hutan tadi, sehingga tadi bisa membantu meringankan beban APBN kita juga ke depan. Oke, berarti yang perlu dilihat bukan cuma di hilir begitu, dan ini harus hulu hilir juga harus benar-benar dilakukan monitoring, dan juga tadi disebutkan oleh Mas Abra terkait juga target strategi secara waktu juga perlu diperhatikan. Ini artinya terkait dengan waktu. Ini ngomong-ngomong soal waktu, Mas Abra, saat ini kan desakannya adalah percepatan pemulihan. Kemudian ini pemerintah harus memiliki target berapa lama sesungguhnya, mengingat ini juga sedikit banyak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan juga nasional. Iya, ya saya pikir waktu yang biasanya ya benchmarknya dalam pemulihan di beberapa daerah itu paling maksimal itu 2 tahun, masyarakat sudah bisa kembali beraktivitas secara normal. Ya ada sumber penghasilan yang diperoleh masyarakat secara permanen. Aktivitas pertanian, kemudian perdagangan itu sudah kembali normal lagi, dan juga bahkan hunian tetap bagi masyarakat juga sudah bisa diterima oleh masyarakat. Apalagi kalau ini kan juga ada kemungkinan dilakukan relokasi tempat tinggal ya, karena mengingat masih adanya resiko bencana susulan ataupun bencana yang akan terulang kembali, mengingat di sisi hulunya ini kan juga belum ada perbaikan gitu, Mas. Jadi ini saya pikir butuh waktu yang lebih panjang, tetapi tetap harus ada target yang terukur. Maksimal 2 tahun semuanya sudah bisa beraktivitas normal. Sehingga pada gilirannya nanti kita harapkan ketiga daerah tadi bisa secara mandiri ya, bisa mendanai, membiayai pembangunan di masing-masing daerah. Oke, kalau memang maksimal 2 tahun berarti waktu yang memang cukup lama. Jika anggaran ini untuk perbaikan saja, lalu bagaimana dengan keberlanjutan ekonomi di daerah bencana, mengingat perbaikan juga terus dilakukan dengan target tertentu, apabila memang maksimal juga 2 tahun, artinya harus diperhatikan juga dong bagaimana keberlanjutan ekonomi warganya tidak sebatas diperbaiki lalu selesai begitu. Betul, memang tentunya harus ada kebijakan yang tetap afirmasi ya ke ketiga daerah tadi, baik ke masyarakatnya maupun ke pemerintah daerah. Ya apalagi kita lihat awal-awal kejadian kan beberapa kepala daerah angkat tangan gitu, Mas, untuk melakukan penanganan terhadap 3 daerah itu, karena mengingat mereka mungkin tidak pernah mengalami kejadian serupa. Yang kedua juga keterbatasan anggaran. Jadi pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tentunya tidak boleh hanya bersifat jangka pendek dan hanya sifatnya bantuan yang sifatnya konsumtif, tetapi harus bantuan secara fundamental ya, mengembalikan membantu memfasilitasi masyarakat agar memperoleh kembali mata pencaharian mereka. Dan tugas itu bukan hanya di beberapa kementerian utama seperti fisik tadi, Kementerian PU atau Kementerian Perumahan, tetapi juga kementerian ataupun sektor lain yang sifatnya real seperti Kementerian UMKM,
kemudian Kementerian Perdagangan dan lain sebagainya, sehingga bisa membantu menghidupi geliat ekonomi di masing-masing wilayah tersebut, Mas Ian. Oke, terakhir Mas Abra, singkat saja, jika memang dibutuhkan waktu maksimal 2 tahun, strategi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar ini berjalan secara efisien dan juga tidak secara anggaran begitu tidak terlalu menghabiskan begitu? Ya, saya pikir ada 3 fokus yang harus dimainkan oleh pemerintah. Pertama, mitigasi, bahwa alokasi yang sudah disiapkan pemerintah tadi ini sifatnya sementara dan tentunya jauh dari kata cukup. Ya, artinya pemerintah perlu melakukan mitigasi ataupun penyiapan kebutuhan tambahan anggaran di tahun mendatang. Yang kedua, bukan hanya bersumber dari APBN, tetapi juga pemerintah harus bersiap mencari sumber dana dari non APBN, khususnya dari para pelaku pengerusakan hutan tadi. Dan juga pemerintah perlu mempertimbangkan adanya skema asuransi bencana. Jadi ketika terjadi bencana berikutnya, pemerintah juga sudah bisa memperoleh sumber pendanaan. Dan yang terakhir, perlunya ada transparansi terhadap penggunaan anggaran tadi. Jangan sampai anggaran yang besar tadi menguap begitu saja, tiba-tiba tidak bisa kita ukur keberhasilannya, dan masyarakat betul-betul harus bisa merasakan dan bisa memantau langsung setiap progres dari perkembangan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Begitu, Mas Ian. Oke, paling tidak ada 4 poin begitu yang bisa diambil strategi ketika pemulihan bencana jika waktunya memang memakan waktu yang lebih lama begitu, terkait juga dengan mitigasi, bersiap sumber dana yang non APBN, skema asuransi bencana, hingga transparansi penggunaan anggaran. Terima kasih Mas Abra Talatov, Ekonom Indef, atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih, Mas Ian.